Baik teman-teman, pada hari ini kita akan coba belajar mengenai bagaimana orientasi karir baru. Orientasi karir baru tentu berbeda dengan orientasi klasik atau konvensional. Orientasi karir baru memiliki pandangan-pandangan yang lebih adaptif, pandangan-pandangan yang lebih fleksibel, dan tentu pandangan-pandangan yang visioner. Di dalam orientasi karir baru memiliki dua komponen yang perlu kita pahami. Apa saja? Yang pertama adalah orientasi karir protean dan yang kedua adalah orientasi karir tanpa batas. Di dalam kedua komponen tersebut tentu kita perlu saling lebih memahami apa arti dari orientasi karir protean dan apa orientasi karir tanpa batas pada bentuk realitasnya. Nah, untuk lebih memahami itu, mari kita saksikan dari tim kami, dari teman-teman yang akan menjelaskan secara lebih aplikatif, lebih jelas, dan tentunya lebih mudah dipahami. Pernah nggak sih kalian berpikir zaman sekarang tuh karir gampang banget buat berubah-ubah? Yang pada awalnya orang itu kerja di perusahaan A, nggak selang lama kemudian pindah ke perusahaan B. Nah, sedangkan zaman dulu tuh mereka kerja di perusahaan A sampai ke jabatan yang paling tertinggi. Jadi kayak ngebikin kita tuh bingung. Sebenarnya aku mau jadi apa sih? Bukan tentang cara kita kerja di 5-10 perusahaan, tapi tentang kita harus berkembang dan menjalankan sesuai bakat kita. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang orientasi karir baru. Di orientasi karir baru ini terdapat ada dua karir, yaitu karir protean dan karir tanpa batas. Tenang, agar mudah kita pahami, belajar bareng kita yuk! Halo semuanya, sebelumnya kita akan membahas banyak materi bersama teman-teman ya. Lah, maka dari itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih sama teman-teman yang akan membahas materi ini. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya. Seperti itulah pepatahnya. Langsung aja perkenalan dimulai dari saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Zidan Fira Pratama dengan NIM 2410200241. Perkenalkan, nama saya Azza Sania Alfa dengan NIM 2410202002. Halo, nama aku Siti Nurlaila Hasbiatun dengan NIM 2410200215. Kenalin, nama aku Vivi Sylvia Dewi. Nomor NIM aku 241020202031. Bayangin deh, kamu punya GPS karirmu sendiri. Bukan yang kayak gini, tapi kayak gini. Kamu yang pegang setirnya dan kamu yang nentuin masa depan pada karir kamu. Itu karir protean. Dalam karir protean, mengarahkan kita untuk tidak bergantung pada satu perusahaan untuk nentuin arah masa depan kamu. Contoh nih, biar kamu tambah paham. Kamu sadar bahwa passion dalam diri kamu ada pada desain fashion. Yang kamu lakukan, kamu mulai belajar desain fashion dari YouTube, mengikuti kelas-kelas kalian orang di luar, hingga kamu bisa membuat portofolio kecil-kecilan. Dan sampai akhirnya kamu bisa mencapai karir di bidang desain fashion yang kamu impikan. Dalam karir protean kali ini, intinya mengajarkan kepada kita bahwa kamu yang ngatur hidup kamu, bukan lagi perusahaan. Upgrade diri, pindah jalur, jadi keren. Pernah nggak sih kalian merasa karirmu tuh nggak sesuai kayak hidup kalian? Tenang, banyak orang yang seperti itu. Mereka menentukan karirnya itu bukan karena dia sendiri, tapi karena orang lain. Tapi ada satu konsep yang akan benar-benar merubah hidupmu, yaitu karir protean. Dalam karir protean, ada dua dimensi yang harus benar-benar dipahami. Dimensi pertama yaitu dorongan nilai atau dinamakan value driven. Karir protean di sini
itu bukan karena gaji. Kamu menentukan karir itu bukan karena gaji, karena orang lain, ataupun karena gengsi, tapi karena sesuai dengan nilai hidupmu sendiri. Jadi karir perhotean adalah suatu karir yang kamu tentukan sendiri sesuai dengan makna hidupmu dan sesuai apa yang kamu kehendaki. Dimensi kedua adalah pengarahan diri, yaitu self-directed. Individu mengambil kendali aktif atas perkembangan karirnya, menentukan tujuan, mencari pembelajaran, dan menciptakan peluang tanpa menunggu arahan organisasi. Artinya, kamu sendiri yang memiliki kendali untuk mengembangkan bakatmu, mengembangkan keterampilanmu tanpa ada arahan dari orang lain, tanpa ada arahan dari organisasi. Jadi, karir perhotean adalah karir yang benar-benar sesuai dengan makna hidupmu, sesuai dengan bakatmu, sesuai dengan skillmu. Jadi kamu melakukan hal tersebut dengan enjoy, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada beban. Kalau tadi perhotean itu soal diri kita. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang karir tanpa batas yang membahas tentang dunia kerja yang makin terbuka. Dulu orang bekerja itu harus berfokus pada satu perusahaan. Dulu orang bekerja itu harus bekerja di kantoran. Tapi sekarang apa? Sekarang kita bisa bekerja di mana aja, kapan aja, bahkan berbeda di 5 negara sekalipun. Di dalam karir tanpa batas terdapat 2 komponen, yakni yang pertama adalah komponen pola pikir tanpa batas. Di sini kalian merasakan di kenyamanan bekerja, belajar, dan berinteraksi lintas organisasi, lintas bidang, bahkan di lintas budaya. Jadi, pola pikir ini membuat kita berpikir dan menatap karir tanpa batas itu sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang jauh, bukan satu jalur yang sempit. Komponen yang kedua adalah preferensi mobilitas organisasi. Di sini, kamu bukan berarti resign setiap 3 bulan sekali ya, tapi kamu merasakan kenyamanan di dalam organisasi tersebut. Kamu ketika organisasi tersebut atau di bidang itu, kamu merasa bisa berkembang, kamu juga berani untuk pindah ke jalur tersebut. Dulu aku mengira karir itu tentang bertahan pada satu tempat dan menunggu pengakuan. Tapi sekarang aku menyadari yang lebih penting adalah mengenal diri. Nilai apa yang ingin kupegang dan kemampuan apa yang ingin aku kembangkan. Orientasi karir hari ini menuntut kita untuk lebih sadar, bukan hanya pada peluang, tapi pada diri kita sendiri, tentang dorongan nilai, tentang dorongan diri. Hari ini, kita banyak melihat orang tidak lagi terpaku pada satu peran. Mereka belajar dan mencari pengalaman. Berpindah, bukan karena tidak konsisten, tapi karena ingin bertumbuh. Karena pada akhirnya, karir bukan tentang seberapa tinggi kita melangkah, melainkan seberapa jujur kita berjalan. Setelah memahami bagaimana perubahan cara orang memandang karir hari ini, satu hal yang terasa jelas, karir bukan lagi sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita bangun secara sadar. Aku tak lagi menunggu peta, sebab arah kini tumbuh dari langkahku sendiri. Bukan gedung tinggi yang kutanyai restu, melainkan suara dalam dada yang tahu kapan harus bertahan dan kapan berani berlayar. Dulu hidup berasa seperti lorong, panjang, sempit, dan satu arah. Kini pintu-pintu muncul di mana saja, di layar kecil, di kota asing, bahkan di jeda antara ragu dan yakin.
aku belajar membawa bekal sendiri. Nilai yang kupeluk, makna yang kupilih, dan keberanian untuk berubah. Tanpa perlu meminta izin pada waktu. Jika hari ini aku di sini, esok aku bisa di tempat lain. Bukan karena tak setia, melainkan karena tumbuh menuntut ruang. Karir bukan lagi tujuan akhir. Ia adalah perjalanan yang lentur, menyesuaikan bentukku yang terus berkembang, melintasi batas, namun tetap pulang pada diriku sendiri. Jadi teman-teman, di zaman sekarang, karir itu udah kayak perjalanan. Kadang belok, kadang muter. Tapi ingat, karir itu akan selalu maju. Waktu yang kita dapatkan juga akan selalu maju. Selama kita mau belajar, selama kita berani mencoba hal baru, maka kita bisa punya karir protean sekaligus hidup di dunia karir tanpa batas. Dan yang terpenting satu, kalian jangan stuck. Oke? Semangat!